Halo guys dan girl, balik lagi di Live Clash Showcase ya. Hari terakhir nih, soalnya besok sudah ditutup Live Clash sebelum bannernya Suiryu. Bannernya Suiryu luar biasa, Bapak Suiryu itu. Tidak bisa dicipok dia, amazing ya. Kayaknya itu bug sih, kayaknya itu bug atau antara memang fitur tambahan kayak Watchdog Man. Ingat nggak Watchdog Man? Ini kita ya? Iya bening bener coy. Wah, gara-gara Suiryu. Tadi gue mau milih langsung 3, waktu dikit lagi habis. Sorry bapak yang kanan ya, gue nggak cuma 500 dia coy. Wah, terban. Ya udah gini aja deh. Nah, kalau dia hajar si bom, setidaknya kita punya grappler sama esper sudah kepilih ya. Ini kita bom aja nih, kita simpen Metal Knight. G4 udah ke ban. Nah, balik lagi ke Suiryu tadi. Suiryu dicipok PPP tidak kena cam coy. Di ini apa di battle showcase-nya. Kok bisa begitu? Jujur gua nggak tahu. Soalnya di skill set gue cari-cari nggak ada men. Gue cari-cari nggak ada. Waduh, Bapak Malika lah ya. Kita nantikan. Tapi kalau ternyata benar imun cam, wah lumayan lah ya. Ini apa poin tambahan buat si Suiryu. Suiryu sendiri butuh sih unit-unit macam si Sonic ataupun Zombie Man yang speedster plus ngasih energi. Kenapa? Soalnya dia harus ulti supaya trigger awaken pasifnya. Harus ulti dan kalau bisa jalan lebih cepat. Lebih ke kata kutip harus ultinya sih yang penting. Waduh, dia push up lagi. Si Suiryu harus ulti, harus betul-betul jalan dan ulti untuk trigger ininya, Fierce Fit-nya atau ulti follow up-nya. Weh, menang coy. aduh, mantap ya. Hihir. Untung dia nggak ada MK, Jalan lembu hijau gua. Suwe juga tadi. Tak pikir bukan banning tadi. Banning lagi coy. Oh, kali ini kita sudah siap ya. Ini banning. Tadi gua bener-bener nggak nge. Si Tatsu saja lah ya. Wih, bapak ini di ban sama dia. Menarik nih. Wah, ini terpaksa deep seeking. Dia kemungkinan akan MK kan. Dia kemungkinan akan MK. Aman, sudah ada core kita. High tech sama duelist kan ya? High tech sama duelist yang gue simpan. Harusnya iya. Sudah ada esper grappler, aman lah. G4 sama si Aloy sekarang. Tadi kan Suiryu kita bahas sikit-sikit ya. Sambil kita live class kita bahas sikit-sikit lah. Suiryu tadi sudah, sekarang yang DC Aloy. G4 sama Aloy, pilih mana bang? Wah, ini biasa. Pertanyaan sejuta rakyat ini. Pertanyaan sejuta rakyat. Aloy apa G4 bang? Kalau tutup mata dan bisa diambil sekarang, tentunya gue pilih G4. Dan itu tidak jomplang loh. Sehebat itu si Aloy, tidak jomplang. Menangan G4, gue ngevote juga G4 secara pribadi, tapi tidak jomplang. Si Aloy masih bisa compete. Cuman, nah ini ada kata cuman nih. Kalau misalnya hanya satu carto, wede, mantap kan? Wede, G4 nih men, baru dibilangin. Bocil kematian nih. Kishin dari, apinya tuh. Sampai ke ujung langit men, sampai ke ujung langit. G4 itu bisa duel sama si Aloy. Dan kalau BP-nya sama lah kira-kira ya. Kasih waktu dia training bentar, terus BP-nya sama dengan si Aloy, atau dalam waktu bersamaan dapatnya, G4 menang. Cuman nggak jomplang. Karena nggak jomplang berarti kita kasih kredit kan untuk si Aloy itu. Luar biasa SSR plus 1 ini bisa compete sama UR saat ini. Cuman di sisi lain ada syaratnya. Kalau 1 lawan 1 betul-betul cuman Aloy versus G4, G4 polos sudah bisa men, sudah bisa nge-carry tim. Sedangkan si Aloy
Polos itu minimal ada Drive Knight. Kalau polos ya, polos minimal ada Drive Knight atau bom lah. Polos minimal ada Drive Knight. Kalau mau bener-bener dia sendiri dan mau disebut sebagai carry, si Aloy harus Awaken 2. Itu sih PR-nya si Aloy. Kalau polos dia butuh Drive Knight. Kalau nggak polos itu minimal A2 kalau mau dijadikan carry ya. Sedangkan si G4 itu polos bisa. Itu yang bikin poin positif lebih lanjut lagi untuk si G4. Makanya kalau kalian ternyata bisa menunggu sampai G4, tentunya G4 yang gue pilih. Kalau kalian bisa menunggu untuk G4, bisa menunggu gimana bang? Punya Deep Seeking contohnya ini, punya Glory Bass atau tidaknya tidak stuck di grinding PvE-nya. Ini kita banding-banding terus ya. Suwe juga nih. Gue sambil ngomong nih takut keblinger gue, core-nya nggak aktif lagi. Wah, ini tentunya Metal Knight ini ya, kita ban ya. Biar jalan si Deep Seeking. Jeng jeng, kita kasih Metal Knight. Aduh, Metal Knight. Ihir. Gini aja. Seperti itu, Pak. Jadi si Aloy sama si G4 memang wajar kalian bingung karena dua-duanya emang carry terbaik saat ini. Cuman harus digarisbawahi si Aloy butuh A2 kalau mau disebut carry tadi. Kalau mau ditambah embel-embel carry tadi si Aloy butuh Awaken 2-nya. Sedang G4 polos bisa. Nah, lihat sebelah kanan. Tanpa G4 ngelawan MK. Ngapain? Manyun doang. Jadi terumbu karang lelembu hijaunya. Dengan G4 polos jadi bisa goyang sikit-sikit. Si Deep Seeking sama si Glory Bass gua. Jadi bisa sweet lah kasarnya. Jadi bisa sweet. Bisa memaksa musuh untuk pakai ini itu. Itu sih bagusnya si G4. Bahkan polos ya, luar biasa sih. Ini gua agak jujur nge-gambling ya di CN ini, dan juga atas nama konten sih gue pengen ngetes. Soalnya secara teori gue lihat ini kayaknya bisa nih G4 polos nih. Gue hajar aja, gue ambil, ternyata betul ya. Akun gue goyang kembali. Kemarin mati cuy, tanpa G4 mati banget. Tinggal ditaruh MK selesai tim gue. Memang separah itu sih, soalnya gue ngandalin dua lelembu hijau ini. Gua ngandelin. Tentunya kalau di Awaken 2 kan si G4 ya makin lagi. Di Awaken 2 kan ataupun di Keepsake-kan. Fuyukai Kiete. Si Goku Arashi. Si Tatsu carry bukan bang? Tatsu nih bisa dibilang carry kalau sudah ada G4. Berkomitmen ngambil G4 polos. Si Tatsu carry. Nah itu, kalau Tatsu sendiri tanpa G4, gua lebih nyaranin ente ambil G4 sekalian aja, Tatsunya di skip. Kalau mau jadi si Tatsunya carry, waduh push up. Kalian harus komitmen ambil G4. Menurut gua, menurut gua, kalian harus ambil G4 minimal polos. Kalau mau menjadikan si Tatsu sebagai carry. Itu sih jeleknya Tatsu. Tatsu sendirian dibandingkan sama G4 atau bahkan sama Aloy sekalipun, itu gue lebih milih Aloy. Padahal Aloy SSR plus. Cuman dengan buff si G4, si Tatsu menjadi carry. Bisa jadi carry. Niga sana. Ori sama no kuruna nai. Ya, sekarang kita coba fokus ya. Ini kita udah ini mulu nih. Kayaknya bentar lagi nih. Mantap. Nih bocil kematian emang apinya nih sadis. Oh iya, si ultinya si G4 itu ngasih 3 stack loh. Reminder bagi kalian yang belum tahu.
ultinya G4 itu ngasih apinya 3 stack men. Parah. Kalau awaken pasifnya 1 stack tiap ini di awal round. Awaken pasifnya ngasihnya 1 stack. Cuman lumayan lah buat nge-trigger awal-awal supaya ngasih special guard. Ataupun justru one shot musuh bila tidak pakai Giru Gensub atau Drive Night Core. Waduh, gimana nih? Inilah ya. Saya nggak bisa Metal Knight kita ya. Saya nggak bisa Metal Knight soalnya ya itu tadi. Di minggu ini Drive Night di ban. Di sistemnya Drive Night di ban. Mau nggak mau kita mengandalkan Konosekai ini si Haserunaru. Waduh, dia push up lagi. Konosekai ini si Haserunaru. Wede, Kabuto ini agak gurih-gurih sedap ya. Oh iya, untuk char yang 2 bar kayak Kabuto ini, kalau diisiin sama G4 Special Guard, walau secuil sekalipun, atau sama Aloy mungkin ya, bar keduanya hilang cuy. Bar keduanya hilang. Terus kalau Special Guard-nya habis misalnya setelah diisiin sama mereka, nggak balik lagi yang 2 barnya si Kabuto. Memang Special Guard ini bener-bener nggak bisa untuk charter kayak Kabuto, Phoenix Man, ataupun Goketsu ya. Sangat disayangkan. Apinya kesono semua noh. Berkat ada ini dia. Berkat ada drone. Siapa nih? Karena nggak ada MK ya. Bahaya 2 lembu itu kita stun dulu. Ini harus dieliminasi nih, bahaya nih 2 lembu hijau ini. Kalau nggak ada MK jalan dia, menggerogoti. Tidak terumbu karang, tidak terumbu karang. Baliho, caleg. Pilih saya, Kiete. Pilih saya, Kiete. Waduh, special guard-nya sudah banyak aja itu, lagi ngumpet di guard mode. Lagi coy. Fuyukai Kiete. Hilang men. Ini agak-agak danger, ngeri-ngeri sedap nih. Ngeri-ngeri sedap. Waduh, kita yang mati men. Kita yang mati. Masih ada harapan, masih ada bocil kematian coy. Saat kering energi kalian. Cuman tetap bahaya nih, si ininya harus dimatiin nih. Kita kasih laser dulu 3 stack. Kishinari. Nah, dapat ini. Habis itu kita stun. Mati. 3 stack men. Mantap ya. Wede. Masih dapet coy. Ini udah yang kelima atau yang keenam nih? Kayaknya 5 ya. Kayaknya yang kelima. Oh iya, satu lagi. Nih Deep Seeking dikasih. Nih lihat tuh, Drive Night di ban kan? Deep Seeking dikasih gratis minggu ini. Oke, ini yang terakhir. Gimana kalian? Siap untuk gacha si Babang Aloy? Ataukah skip? Kalau ternyata skip dan mau berencana ngambil di comeback, setidaknya awaken 2 langsung. Kalau nggak, skip aja sekalian. Toh G4 juga bisa compete sama si Aloy. Ambil G4 saja ya. Kalau Suiryu masih teori lah ya. Orang baru keluar skill set. Belum tes lapangan atau mantau lapangan. Dan untuk tier list video nanti ya, tanggal 5 lah minimal, secepatnya. Ini milih Goketsu nih agak ngeri-ngeri sedap nih, musuh masukin TTM kelar nih. Si Tatsu kurang kalau buat combo attack. Kenapa? Karena si Tatsu pas disuruh combo attack itu bukan ini ya, bukan ulti move yang dia sendiri dianggapnya. Jadi si Fubuki tidak jalan. Alhasil force speednya tidak meledak.
Kalau untuk detonator sih iya, cuman kan untuk combo attack apalagi si Deep Seeking yang Awaken 2 bisa ulti 2 kali berturut-turut kan kasarnya. Itu nggak stuck dia, force fieldnya tetap 1 seperti itu. Makanya kalau case kayak gini mendingan si Glory Bass aja yang di combo attack-kan sama si Deep Seeking yang nggak ada Metal Knight-nya. Oke. Dia ini udah tutup. Oke, itu saja video kali ini ya. Kalau ada yang bertanya silakan, kalau ada yang saran monggo, dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jangan kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.